Xiaomi Mi Note 2. HP yang dulu harganya bisa sampai 8 juta di tahun 2016, sekarang saya dapatkan dengan harga di bawah 1 juta guys. Tapi itu kondisi shadow ya. Dengan harga dan kondisi seperti itu, seperti apakah performa dari Xiaomi Mi Note 2 di tahun 2023 ini? Yuk mari kita bahas. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan John di sini di channel Sobat Gadget. Kali ini saya mau review HP mantan flagship dari Xiaomi yang dirilis di tahun 2016. HP yang sekilas mirip dengan Samsung Galaxy Note 7 atau Note FE ini masih layak banget buat dipakai di tahun 2023 ini. Oh iya, HP ini saya dapetin cuma 600.000 aja guys. Itu sudah dapat HP dengan RAM 6GB, internal 128GB. Tapi itu dengan kondisi layar shadow ya. Tapi nggak parah sih, ini termasuk shadow sedang. Kalau dibilang tipis sih nggak terlalu tipis juga soalnya. Untuk lihat video unboxing dan link pembeliannya, klik link yang ada di pojok kanan atas ya. Untuk spesifikasinya, Mi Note 2 mempunyai spek layar lengkung 5,7 in berjenis AMOLED beresolusi Full HD+. Pakai chipset Snapdragon 821 dengan fabrikasi 14 nanometer. RAM 4/64 atau 6/128. Ada NFC, baterai sebesar 4070 mAh dengan fast charging 18 watt. Oke, pertama mari kita bahas soal bodinya. Xiaomi Mi Note 2 mempunyai bodi yang tipis banget. Untuk tampilan depannya, Xiaomi Mi Note 2 ini sekilas mirip Samsung Galaxy Note FE ya. Mempunyai build quality yang sangat premium. Untuk bodi belakang terbuat dari kaca. Tapi untuk jenis kacanya saya kurang tahu memakai jenis kaca apa. Sementara untuk framenya memakai jenis aluminium. Untuk bagian samping kanannya ada tombol power dan tombol volume. Lalu untuk atasnya ada infrared blaster, mikrofon, dan lubang jack 3,5 mm. Samping kiri ada slot SIM yang sistemnya dual SIM tanpa slot microSD. Lalu bawahnya ada mikrofon, lubang charger Type-C, dan speaker yang sistemnya masih single speaker. Yang menarik dari HP ini adalah di bagian depannya. HP ini mempunyai layar lengkung khas HP flagship. Tapi kalau dibandingkan dengan layar Samsung Note FE, masih lengkungan di Samsung Galaxy Note FE sih. Masih memakai rasio 16:9 dengan luas 5,7 in per panel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Untuk tampilan gambar dan warnanya sudah cukup tajam. Untuk dibuat nonton video YouTube sudah bagus banget. Biarpun unit ini ada shadow, tapi tidak mengganggu sama sekali. Dan masih bagus-bagus saja tampilannya. Untuk refresh rate-nya masih di 60Hz. Tapi masih wajar, karena di tahun 2016 memang masih jarang ada HP dengan refresh rate tinggi seperti 90Hz atau 120Hz. Untuk bobotnya, HP Mi Note 2 ini memiliki berat 166 gram. Untuk dipakai satu tangan masih agak kebesaran, tapi masih usable karena masih memakai rasio layar 16:9. Jadi tidak terlalu panjang dan lebih bisa menjangkau di setiap sudut layarnya. Jadi lebih mudah mengoperasikan pakai satu tangan. Lalu untuk pemakaian di bawah sinar matahari, layar HP ini jadi kelihatan agak gelap dan harus dimentokin kecerahannya agar bisa terlihat. Lalu untuk haptic feedbacknya ini kerasa kayak HP mid-range ke bawah ya. Jadi untuk getarnya ini masih belum kerasa flagship. Tapi kalau untuk buat ngetik ini responsif sekali guys. Tidak ada delay, masih bisa menyamai flagship lain lah. Lalu untuk multitouch-nya sudah pasti bisa 10 jari sentuhan. Karena sekarang bahkan untuk kelas entry levelnya pun kayak Redmi 9C sudah bisa 10 jari sentuhan. Lanjut bahas kualitas audionya. Xiaomi Mi Note 2 masih ada headphone jack 3,5 mm yang letaknya di bagian atas. Lalu untuk speakernya sendiri masih memakai sistem single speaker. Tapi biarpun cuma single speaker, tapi kualitasnya seperti HP flagship. Bassnya lumayan kerasa. Tapi entah kenapa ketika volume dikerasin sampai di atas 80-100%, bassnya jadi berkurang dan cenderung treble-nya yang dominan. Untuk lebih jelasnya silakan dengar contoh suaranya.
Lanjut ke bagian kameranya. Xiaomi Mi Note 2 hanya memiliki single kamera belakang, begitupun juga kamera depannya. Untuk kamera belakangnya beresolusi 22 megapiksel dan bisa merekam video dengan resolusi sampai 4K 30 fps. Sementara kamera depannya beresolusi 8 megapiksel dan bisa merekam video sampai 1080 30 fps. Untuk hasilnya fotonya biasa saja. Detailnya juga cukup aja. Tone warnanya natural, tapi dynamic range-nya sempit alias kurang bagus. Untuk mode malamnya, sayangnya Xiaomi Mi Note 2 ini belum mendukung mode malam. Jadi untuk mengambil foto malam hari agak kurang bagus dan agak gelap. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dari Xiaomi Mi Note 2 di resolusi 1080 30 fps. Jadi kayak gini ya kalau buat jalan ya. Ini kayaknya emang agak stabil ya kalau buat jalan ini. Ini kondisinya di pagi hari ya. Ini mataharinya ada di sana ini. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dari kamera depan dari Xiaomi Mi Note 2 di resolusi 1080 30 fps. Jadi kayak gini ya kalau buat jalan ya, agak sedikit goyang-goyang, gak kayak kamera belakangnya tadi. Ini kondisinya masih di pagi hari ini, mataharinya masih belum di atas ya. Lanjut ke bagian performanya. Xiaomi Mi Note 2 ditenagai chipset flagship yang dipakai di beberapa HP flagship keluaran tahun 2016, yaitu Snapdragon 821 yang masih berfabrikasi 14 nanometer. Chipset yang masih cukup lumayan sebenarnya kalau untuk dibuat game ringan saja. Tapi kalau dibuat main game agak berat seperti PUBG masih bisa lancar sih, biarpun jadi panas seperti setrikaan. Dilihat dari nilai benchmark di aplikasi Antutu versi 9, skor yang dicapai masih bisa di angka 202 ribuan. Untuk bermain PUBG, setelan grafiknya bisa sampai smooth high dan balance medium. Selama permainan cukup lancar, tapi menurut saya kurang nyaman dan kurang playable untuk dimainin. Dan selama permainan suhu HP terasa panas, terutama di bagian sekitar kamera belakang. Lalu untuk giroskopnya hardware ya, jadi gironya ini worth it untuk dimainin. Lanjut ngomongin soal UI experience-nya. Xiaomi Mi Note 2 masih memakai MIUI versi 8.2.5 berbasis Android 6 atau Marshmallow. Emang jadul banget versi Android-nya maupun versi MIUI-nya ya. Tapi biarpun begitu, HP ini masih support untuk jalanin aplikasi sosmed kayak Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Begitupun untuk jalanin aplikasi e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee masih bisa dibuka dan lancar untuk dijalankan. Begitupun untuk multitaskingnya, sangat lancar untuk dibuat multitasking atau pindah-pindah aplikasi berasa cepat, nggak kalah sama HP mid-range keluaran sekarang. Dan untuk unit yang saya dapatkan ini sepertinya udah oprekan, karena setelah saya cek emailnya ternyata emailnya ini bukan bawaannya, alias hasil injek dari email HP lain yang sudah rusak atau tidak terpakai. Tapi untuk sinyalnya sih masih bagus ya, dibuat internetan lancar, tidak ada kendala seperti lemot atau hilang sinyal tiba-tiba. Lalu untuk biometriknya, Xiaomi Mi Note 2 meletakkan sensor sidik jarinya di bagian depan di bawah layar. Untuk cara scan-nya harus ditekan tombolnya, jadi kalau cuma disentuh saja tidak bisa scan. Lalu untuk NFC juga sudah ada di HP ini. Lanjut ke bagian baterainya. HP Xiaomi Mi Note 2 ini dibenamkan baterai sebesar 4070 mAh. Kapasitas yang cukup besar ketika di awal HP ini diluncurkan.
Tapi untuk tahun 2023 ini kapasitas 4000 mAh sudah sangat kecil. Karena HP keluaran 2023 sekarang sudah minimal 5000 mAh. Apalagi HP ini masih memakai chipset jadul yang terbilang masih boros. Untuk dipakai sosmed 1 jam baterai berkurang 14%. Untuk nonton YouTube 1 jam 13% dan main PUBG 1 jam 28%. Lalu untuk SOT-nya hanya 5 jam pas. Itu untuk pemakaian sosmed, YouTube, dan bermain game. Untuk pengisian dayanya, Xiaomi Mi Note 2 support fast charging 18 watt. Kalau diisi dari 19% ke 100% membutuhkan waktu 1 jam 50 menit. Lanjut ke kesimpulannya. HP Xiaomi Mi Note 2 ini masih cukup layak untuk dipakai di tahun 2023. Karena selain RAM yang gede, chipset Snapdragon 821 juga masih bisa dipakai untuk menunjang aktivitas bermultitasking. Paling yang jadi kendala adalah baterainya dan juga sistem operasinya yang sudah cukup usang. Lalu juga HP ini kurang worth it untuk dipakai buat ngegame karena akan jadi panas. Jadi karena hal tersebut mungkin HP ini cocoknya untuk HP kedua saja. Kalau untuk HP utama juga bisa sih, tapi harus siap bawa charger atau power bank jika bawa HP ini keluar rumah. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Xiaomi Mi Note 2 di tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.